Oke, suara Kak mulai sudah jelas, tes 1, 2 dicoba. Oke, aman? Kalau sudah aman, langsung kita mulai. Oke, tes. Sudah aman ya? Oke, mari kita mulai. Kita mute-kan dulu, sepertinya belum mute. Oke, nah kita mulai materi dulu ya. Nah, jadi untuk jarak, kecepatan, dan waktu, yang pastinya kita harus tahu dulu pada soal ikatan dinas ya, ikatan dinas. Biasanya soal-soal mulai muncul itu ada tentang memahami waktu ya berupa jam. Artinya waktu di sini seringkali di soal itu diberikan eh, pukul berapa berangkat gitu ya, eh, kapan tiba gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih waktu yang sering digunakan si pembuat soal, pastinya seringnya itu ya setengah jam ya, setengah jam, 1 jam, terus 1,5 jam, dua atau kelipatan jam lah. Nah, ketika diubah ke menit, nah ya 30 menit, 60 menit, 90 menit, ini berapa ya? 120 menit. Nah, terkadang ada kalanya yang digunakan itu nggak setengah jam, melainkan eh, ada juga yang dibuat itu 1/3 jam, gitu ya, 1/4 jam, yang dimana nanti dia dibuat dalam bentuk eh, pukul gitu ya. Misalnya Budi berangkat pukul 10.30. Ini kita udah tahu nih. Berarti kan ketika dia tiba di suatu tempat, tibanya 11.00, berarti kita tahu itu setengah jam gitu ya. Nah, kadang ada kalanya yang digunakan 10.20. 10.20 tibanya 11.00 gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih kalau selisihnya 20 menit itu berapa. Nah, jadi kan tinggal dikali 60 saja. Ini kan 30 dikali 60, berarti kalau 1/3 jam itu 20. Kalau 1/4 jam berarti 15. Jadi ketika ada eh, kendaraan melaju sejauh 1 jam titik 20. Nah, berarti ini sama aja 1, atau 1/3 jam gitu ya. Kadang dibuat dalam bentuk ini di soal-soal yang hot ya. Ini dasarnya dulu. Kemudian, nah tentang kecepatan, kecepatan yang sering digunakan keluar dalam ikatan dinas sebelumnya itu dalam tabel. Misalnya ini X, ini Y, ya. Ini X, ini Y. Biasanya dibuat X diketahui laju kendaraan dengan kecepatan 72 km per jam misalnya ya. Nah, 72 km per jam. Sedangkan Y-nya dikasih tahu 20 meter per sekon. Nah, apakah A, nah gitu ya, X lebih besar dari Y gitu. Apakah B, X lebih kecil dari Y, apakah C, X sama dengan Y, dan seterusnya. Kebanyakan peserta ikatan dinas lupa ya bahwasanya ini nggak sama satuannya. Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk mengubah satuan kecepatan. Beda halnya dengan kalau misalnya 10 kilo mau diubah ke meter itu kan gampang ya. Tinggal turun 3 tangga berarti kan dikali 1.000 gitu. Tapi kalau misalnya ditulisnya 10 meter per sekon atau kilometer per jam, itu ngubahnya gimana Kak gitu ya. Kenapa angka yang sering digunakan itu kalau nggak 72, 36 atau kelipatan dari 36 gitu. Ternyata di sini ada maksud ya. Kenapa si pembuat soal tuh suka ngubah 36 kilometer per jam menjadi meter per sekon? Karena kilo ke meter dikali 1.000. Karena ini ada per, berarti di sini ada per juga. Jam ke sekon 3.600. Jadi sejatinya 36 itu menjadi 36.000 bagi ya nih ya 36 kali 1.000 betul bagi 3.600. Maka kita bisa lihat 10 meter per sekon. Jadi 36 kalau kilometer per jam itu cantiknya 10 meter per sekon. Berarti kalau 72 kan 2 kali lipat dari ini Kak. Berarti
20 meter per sekon. Berarti kalau 30, nah dia kelipatan terus. Biasanya si pembuat soal kalau dalam kilometer per jam itu suka gunakan angka ini. Ya, berarti kalau setengah dari 36 misalnya 18 kilometer per jam, berarti 5 meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi cara cepatnya dibagi aja dengan 36. Nah, biasanya ini sering keluar kemarin ada di tabel tuh selalu keluar kayak gini ya beberapa peserta yang mengubah satuannya. Oke, sekarang kita ke konsepnya. Jadi untuk jarak kecepatan waktu biasanya di buku-buku fisika itu rumusnya S sama dengan V kali T ya, di mana S itu melambangkan jarak yang satuannya kalau di fisika kan meter, tapi kalau di ikatan dinas itu satuan yang sering digunakan dalam kilo. Sedangkan kecepatan, nah V itu kecepatan, satuan di dalam ikatan dinas yang digunakan kilometer per jam. Nah, kalau dalam fisika mungkin meter per sekon. Sedangkan T itu waktu ya, waktu. Nah, waktu dalam soal-soal ikatan dinas yang sering digunakan itu adalah dalam jam. Jam dan menit itu yang sering digunakan. Nah, jadi ketika ini anggaplah sebuah mobil ya, di mana mobil ini melaju dengan kecepatan V, katakanlah misalnya V-nya 100 km per jam. Nah, jadi kecepatan dia melaju 100 km dalam 1 jam gitu. Jadi rumusnya ini, kalau untuk kejadian tunggal ya, artinya mobilnya itu sendiri. Jadi kalau mobilnya dua Kak, udah lain lagi gitu ya. Ini rumus dasarnya. Jadi kalau misalnya susah ngafal S sama dengan V kali T, pakai aja rumus Pak Jokowi, JKW, J jarak, K kecepatan, W waktu. Oke, lanjut lagi untuk, nah sekarang kita kalau kasusnya itu dua buah mobil saling melaju berdekatan. Nah, ya, misalnya ini V1, ini V2, di mana ini jaraknya. Biasanya yang sering ditanya untuk soal seperti ini adalah kapan mereka berpapasan gitu ya. Berarti kalau kapan itu ditanya waktu berpapasan gitu ya. Atau kapan mereka bertemu, atau nanti yang sering ditanya satu lagi jarak mereka ketemu. Nah, mau itu dari titik mana yang ditanya tergantung apakah dari titik mobil P atau dari titik mobil Q. Maka jika jumpa kendaraan saling berdekatan atau saling mendekat ya, dengan catatan kakunya soal itu jalannya tuh ya lurus-lurus saja gitu. Padahal kenyataannya kan nggak ada semua jalan raya terus lurus-lurus saja gitu ya. Maka untuk mencari waktunya adalah jarak per kecepatan 2 tambah kecepatan pertama. Ini dia waktu untuk mereka berpapasan, waktu mereka bertemu gitu ya. Nah, kemudian untuk kasus susul menyusul, nah misalnya ini kecepatan mobil 2, ini kecepatan mobil 1, dengan catatan soal seperti ini biasanya kecepatan 2-nya lebih besar dari kecepatan pertama. Ya baru akan tersusul gitu ya. Jadi kalau kecepatan 2-nya nggak lebih cepat, berarti tidak tersusul gitu ya. Maka kasus ini, nah kita harus cari yang namanya selisih jaraknya, katakanlah S ya. S di sini adalah selisih jarak mereka. Jadi kan kedua mobilnya itu kan jalan gitu ya. Maka untuk waktu biasanya yang sering ditanya juga sama, kapan mobil kedua menyusul mobil pertama, atau nanti bahasa eksplorasinya kapan mobil kedua menyalip mobil pertama alias dipotong gitu ya. Atau bahasa lainnya kapan mobil kedua ini mengejar mobil pertama, kapan ketemunya. Nah, itu T. Jadi sama, bedanya rumusnya yang tadi ditambah, kalau ini dikurang. Kurang ya. V2 dikurang V1. Oke, itu untuk susul menyusul. Nah, kasus lagi di ikatan dinas ada yang namanya Pitagoras gitu ya. Nah, dia berhubungan dengan Pitagoras. Jadi biasanya ada arah mata angin. Jadi di sini teman-teman harus hafal arah mata angin. Ingat aja Butch. Nah, barat, utara, timur, selatan. Jadi ketika ada arah mata angin, pasti kelemahan si pembuat soal mengarahkan ke Pitagoras. Yang pastinya kita harus tahu Pitagoras itu ya, misalnya ini A, ini B, ini C, biasanya selalu mengarahkan kita ke sisi miringnya, si C. Maka kita harus tahu ilmu dasar Pitagoras di mana C kuadrat
sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga C akar, ini rumusnya ya. Biasanya di soal tuh demikian. Beda halnya fisika dengan TIU. Kalau di fisika yang namanya jarak itu adalah lintasan yang ditempuh. Berarti misalnya ini mobil, kejauhan pindahnya. Misalnya ini mobil dari titik A sampai titik B, dia belok ke kanan. Sampailah dia di titik C gitu ya. Kalau dalam fisika jika ini 40 kilo dan BC 30 kilo, maka dalam fisika jika jaraknya itu ditambah kan 40 tambah 30 itu dalam fisika. Yaitu berapa nih? 70. Tapi kalau dalam ikatan dinas jarak itu adalah perpindahan dalam fisika. Artinya kalau soalnya itu TIU berarti yang namanya jarak itu jarak terdekat antara kedua titik ini. Nah, berapa Pitagoras? Berarti di sini 50. Kenapa 50, Kak? Pakai ini. Nah, dimasukkan dapatlah 50. Gitu ya. Jadi kalau triknya, kalau nanti ada arah kata-kata barat, selatan, timur, utara, pasti itu dia Pitagoras. Cluenya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, baru ke soal-soal. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung bahas ke soalnya karena ada yang minta ngulang materi sedikit, jadi kamu nggak ulang materi-materi yang berkenaan langsung dengan soal ikatan dinas. Untuk gerak lurus berubah beraturan seperti GLBB, gerak parabola itu nggak ada ya di view ya. Di view rata-rata cuma GLB, gerak lurus beraturan atau soal yang sering keluar kecepatannya tetap. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, silahkan dicoba dulu. Ini soal FR, Ikatan Dinas tahun lalu. Ada beberapa peserta yang kena model seperti ini dalam bentuk tabel, di mana X-nya 36 km per jam dan Y-nya ms-1. Oke, Nguyen sudah menjawab B. Kita coba lagi yang lain, silahkan. Oke, ada yang B, ada yang C ya. Mari kita bahas. Jadi teman-teman kan kalau menjumpai soal seperti ini, boleh ngubahnya kilometer ke jam atau meter per sekon ke kilometer boleh, yang mana aja boleh. Tapi saran kamu ya ngubahnya itu dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kenapa? Lebih gampang. Karena sejatinya untuk ngubah dari sini ke sini itu cukup dibagi dengan 3,6 cara cepatnya ya. Berarti 36 bagi 3,6 10, Kak. Berarti ini sejatinya 10 meter per sekon. Ya udah, berarti ini 10 nih 20 ya. Berarti X lebih kecil dari Y. B jawabannya ya. Kak, ya silakan Siti. Oh, ada pangkat min satu. Oke, jadi Siti kan itu hanya cara nulis saja Siti. Jadi itu ms min satu itu sama nulisnya dengan meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi eksplorasi penulisan dia ya. Jadi kalau misalnya kilometer per jam, kadang ada yang dibuat juga kilometer jam min satu. Kok bisa seperti itu, Kak? Itu mengingatkan kita pada saat belajar eksponen, di mana jika A pangkat B itu bisa menjadi seper A pangkat min B. Atau kebalikannya, jika kita menemukan seper A pangkat B itu boleh menjadi A min B. Makanya ada, kalau misalnya meter per sekon, itu jadinya ms min satu. Tapi kalau misalnya meter per sekon kuadrat, itu menjadi ms min 2 gitu ya, Siti ya. Oke, jawabannya B ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aman, kalau ada nanti langsung ketik saja. Kita langsung masuk soal model kedua. Jadi kalau ikatan dinas ini tidak ada perubahan, model-modelnya seperti ini, TIU-nya mudah-mudah. Tapi kalau ada perubahan, baru nih kita akan bahas lagi di soal-soal teman-teman yang sudah tes di hari H ya. Semoga teman-teman tuh baik-baik atau tidak pelit membagikan FR di grup-grup kita. Oke, nomor 2 silahkan.
Oke, sudah banyak yang menjawab. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat dulu X-nya. Kecepatan sepeda motor yang melaju nih 36 kilo, berarti kan kecepatannya 36 kilometer dalam, berarti itu per 2 menit. Ini ya buatnya. Berarti 36 bagi 2 gitu. Tapi ingat, ini menit, bukan jam. Ya, kalau mau ini dikecilkan terus boleh. Kalau nanti mau dipecah juga boleh. Yang penting mengubahnya benar. Terus yang Y-nya itu dalam meter per sekon. 36 bagi 2. Nah, kalau kita pengen cepat ya boleh 18. Ini berarti 18 kilometer per menit gitu ya. Ini meter per sekon. Nah, berarti kita ubah dulu nih, kilometer ke meter dikali 1000. Karena ini ada per, ini juga ada per. Menit ke sekon, berapa? 1 menit berapa detik? 60. Jadi berbeda ya, kalau tadi kan jam tuh. Berarti, nah, kita coret-coret, 18 kali 100, 1800 ya, per 6. Nah, gini ya, berapa tuh 1800 bagi 6? Mudah ya, 300 meter per sekon. Nah, kelihatan ya, di ini 300, ini cuma 5. Nah, berarti iya jawabannya A. Terlalu jauh ya, jadi hati-hati untuk mengubah satuan-satuan soal FR seperti ini. Oke ya, udah banyak yang benar. Lanjut. Jadi ini bedanya di sini di kecilnya, ini menit. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor berapa nih tadi ya? Nomor 3. Nah, silakan dicoba dulu untuk soal nomor 3. Berapakah kecepatan rata-rata sebuah mobil yang menempuh jarak 711 kilo dalam waktu 9 jam? Nah, ini rumus biasa ini ya. Gampang kali ini soalnya. Kita bahas ini ya, pakai rumus biasa ya, S V kali T ya. Karena ditanya kecepatan, ya udah jarak per waktu, S per T, gampang ya. Berarti jaraknya 711 per 9. Jadi jawabannya iya, C ya. C, berapa tuh? 79. Oke, kita lanjut. Nah, soal berikutnya. Nah, nomor 11 sekarang. Mungkin ke bawah ini makin tinggi nih levelnya. Pukul berapa Pak Mulya tiba di kota A yang berjarak 1.300 kilo dari kota B, di mana kecepatan pesawat 300 km per jam dan pesawat terbang landas nih ya, landasnya 2 kali pada pukul 8.4. Ini maksudnya Pak Mulya naik pesawat nih, ini yang ngetik ini kurang lengkap ya. Jadi Pak Mulya naik pesawat, terus tiba di kota A yang berjarak 1.300 kilo dari kota B, di mana kecepatan pesawat yang Pak Mulya naik itu 300, itu maksudnya. Dan pesawat terbang landas berarti pesawat tuh berangkatnya pukul 8.47 WIB. Silakan dicoba dulu untuk soal seperti ini.
Oke, kita lanjut. Rata-rata menjawab C ya. Pukul berapakah Pak Mulya? Berarti gini nih. Jadi kalau jumpa soal dengan diketahui dalam waktu, ini kita simpan dulu. Berarti Pak Mulya itu berangkat ya, atau berangkat itu. Nah, simpan dulu nih. Pada pukul 8.47 ini sebagai patokan. Jadi kita fokus dulu di yang diketahui yang lain. Nah, setelah itu kita tandai. Nah, diketahui jaraknya atau S itu adalah 1.300 kilo. Nah, di mana kecepatan pesawat itu 300 kilometer per jam. Maka kita langsung bisa cari waktunya ya, karena yang ditanyakan eh, tibanya gitu ya. Berarti T adalah jarak per kecepatan. Jaraknya 1.300 dibagi 300 nih. Nah, ada seni dalam membagi angka untuk di angkanya kan nggak genap tuh. Kita harus mengkonversi dalam menit gitu ya. Jadi ya 1.300 kalau dibagi 300, kan coret dulu nih. Sama aja 13 bagi 3 ya. Nah, itu kan berapa tuh 13 bagi 3? Sekitar 4 ya. Nah, 4 kali 3, 12. Maka sisanya 1. Nah, ini berarti 4 jam. Ya, 4 jam. Cara nulisnya 1, berarti tulis di atas. 3, itu tulis di sebagai penyebutnya. Nah, ini 3. Berarti Pak Mulia tadi total berangkatnya 4/3 jam. Nah, kita harus mengkonversi sepertiga jam itu sih berapa sih gitu ya. Nah, boleh nih sepertiga kalikan saja dengan 60. Biasanya kita ngubahnya ke menit ya. Nah, berarti ya 6 bagi 3, 20 ya. Berarti 4.20 jam. Nah, ini bukan pukul 4.20, artinya Pak Mulia tuh waktu perjalanannya 4 jam 20 menit. Nah, tapi nulisnya tuh 4.20 gitu. Jadi jangan nanti salah paham kira pukul 4.20 menit. Enggak. Nah, tujuannya kenapa dibuat seperti ini? Biar mudah ditambahkan di waktu awalnya. Tadi di waktu awalnya kan ini nih. Nah, ini waktu berangkat. Kan 8.47. Ditambah 4.20. Nah, tambah nih. Cara nambahnya ya. Mungkin sebagian udah banyak yang bisa, mungkin sebagian masih bingung. 7 tambah 0, 7. 4 tambah 2, 6. Titik 28 tambah 4, 12. Nah, kan seperti ini. Tapi jam itu kan waktu terbesarnya 60. Maka ketika 67, nah dia beda kalau dalam penjumlahan matematika kan setelah ini baru pindah. Tapi ketika 60, itu kan jadi 1 jam. Berarti kan ini jadinya 12 tambah 1 jadi 13,07 gitu ya. Jadi 60-nya pindahkan ke sebelah kirinya. Disitulah penjumlahan jam diperlukan di sini. Jadi hati-hati ya. Jawabannya ternyata C, 13,07. Udah pada benar. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, silahkan. Ini soal nomor 5 ya. Seorang anak muda berangkat. Oke, silahkan dicoba dulu.
Oke, kita bahas. Seorang anak muda berangkat menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B. Pukul berarti berangkat ya. Pukul ia berangkat, kita misalkan B, yaitu pukul 10.30 WIB. Terus dengan kecepatan, berarti gini, pertama kumpulkan dulu waktu dengan waktunya biar mudah. Ya, pada pukul 14 dan tiba di lokasi. Oke, ini tiba. T itu tiba. Pukul, bagusnya itu tiba tuh buatnya di atas ya. Kenapa di atas? Biar mudah menguranginya. Tibanya tuh pukul 14.200. Dah, maka kita langsung kurangkan nih, maka didapatlah waktu atau selisihnya ya. Nah, selisih perjalanan. Berarti ini dulu nih, 00 kurang 30 kan pinjam 1. Berarti kok pinjam 1 ini kan jadi 13. Ini jadi 60. Nah, ini kalau pengurangan dalam bentuk jam ya. 60 kurang 30, 30. 13 kurang 0 itu 3 jam 30. Atau alias 3 jam setengah gitu ya. Nah, ingat nih cerita eksplorasi katanya. Ada kata-kata, berapakah jarak antara kota A dan B tersebut jika di tengah perjalanan mereka istirahat. Yang namanya rumus jarak kecepatan kali waktu, ini yang dikalikan kecepatan adalah waktu efektifnya kendaraan berjalan. Kalau istirahat tuh kendaraan nggak dihitung, berarti 30 menitnya dikurang, kan setengah jam nih. Maka dikurang lagi nih setengah jamnya, dikarenakan ini waktu istirahat. Ternyata total perjalanannya itu 3 jam waktunya ya. Baru masukkan S sama dengan V kali T. V kendaraan tadi kecepatannya 100, waktunya 3 jam. Berarti iya 300 kilometer. Udah benar ya, jawabannya benar. Jawabannya B. Oke, aman bagi yang lain. Jangan segan-segan. Ya, ini kelas kita bersama. Jangan minder kalau teman yang lain cepat. Oke, yang ada bertanya nanti silahkan diketik. Bagi yang mau mengerjakan langsung kerjakan untuk nomor 6. Silahkan dicoba dulu. Ya, cepet-cepet ya teman-temannya, langsung tahu ya, langsung D. Bagus tuh, ya. Semakin cepat semakin bagus. Ya, langsung kita bahas atau menunggu yang sedang mencari. Oke, kita bahas ya. Alia berangkat pukul 14. Berarti pukul berangkatnya ini pukul 14.00 WIB. Ini patokannya. Dengan kecepatan rata-rata sekian. Nah, jadi ini kan ada kota A. Oke, tadi nih ya. Kota A ini si Alia berangkat menuju ke kota B. Di kota B. Jadi sedangkan si Oja dari kota B ke kota A. Berarti ini kan kejadiannya kasusnya saling mendekat. Maka kita gunakan yang tadi. Kita cari waktunya yaitu jarak P1 tambah P2 boleh, P2 tambah P1 boleh. Jarak kota tersebut berapa nih? 300. Gampang ya. Kemudian kecepatan kendaraan mereka. Nah, untuk Arya 80 dan untuk si Oja 70. Berarti angkanya udah cantik ya. 80 tambah 70. 150 berarti 300 bagi 150 berarti 2 jam. Dah. Nah, ini dari patokan berangkatnya pukul 14 berarti
2 jam kemudian, iya 14.00 tambah 2 jam ya, kan dapatlah pukul 16 WIB mereka akan berpapasan. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau nanti mengerjakan soal langsung aja ke sini, nggak usah digambar-gambar gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi nomor 6 ya, sekarang nomor 7. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah waktunya, sekarang yang ditanya adalah jarak mereka bertemu. Oke, rata-rata sudah menjawab D ya. Oke, jadi eh, kalau tadi ya kasusnya kan ditanya waktu, kalau ini ditanya jarak. Ini teman-teman bisa gunakan rumus yang tadi ya. Karena kasusnya masih berpapasan ya masih sama nih ya, S V1 tambah V2. Jaraknya 600 ya. Kemudian V1 tambah V2 200 ya. Sehingga berapa nih, 6 bagi 2 3 jam. Dah. Nah, kemudian karena ditanya berapakah dari kota P, berarti kota P tadi itu siapa? Si Husni ya. Kecepatan Husni 90, berarti jarak dari kota P itu adalah kecepatan si Husni dikali 3 jam. Berarti V-nya berapa? Ayo, 90 ya. Kali 3, 270 kilo. Tapi kalau tanya nanti dari titik Q, berarti pakai yang si Q, berarti kecepatan si Dodi 110 kali 3, berarti 330. Gitu ya. Oke, nah kalau yang nggak suka pakai rumus, pakai logika. Ada dua kota A, di sini P, di sini Q, jaraknya 300. Oh, jarak mobilnya kan mirip-mirip. Kalau seandainya sama, nah, ini 600 ya, pasti di sini 300, di sini 300, Kak. Tapi karena kecepatan kendaraan P agak pelan dari Q, pasti di bawah 300 sedikit. Di bawah 300 sedikit siapa? D, itu boleh juga ya. Bagi yang suka menggunakan logika. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor berapa nih? Nomor 8. Teman-teman kayaknya udah mantap nih, jarak kecepatan waktunya ya. Jadi kayaknya cepet habis soalnya. Oke, pertanyaan dari Maliatul Rizka Barokah. Semoga barokah ya. Maaf Kak, sebelumnya ada contoh soal berpapasan tapi dengan waktu berangkatnya berbeda nggak ya? Soalnya saya pernah nemu soal tipe demikian. Di sini sih nggak ada, tapi nanti kita bahas ya. Kak, ya bahas setelah bahas nomor 8 ini ya. Kita bahas, kita masuk-masukkan aja angkanya gitu ya. Oke, kita mulai lanjut ya. Kita bahas
Tapi kasusnya berpapasan ya, berpapasan berangkatnya berbeda. Oke, kita bahas. Ini kenapa banyak artis-artis nih yang ikut, ada Aska Kobuzer ya. Tadi ada Vicky Prasetyo gitu ya. Messi, ada Messi atau Bang Do. Lanjut, nomor 8. Ani menaiki mobilnya dengan 100 km per jam, berarti itu kecepatannya ya. Mengejar sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 yang terpisah pada jarak 10. Ingat kalau kasus kendaraannya itu kejar-kejaran, berarti itu kan jarak per kecepatan yang lebih cepat atau kecepatan yang mengejar dikurang kecepatan yang dikejar gitu ya. Berarti jarak mereka ini jarak mereka terpisah. Nah, 10 V2-nya itu 100, V1-nya itu 80. Berarti 10 per 20 alias setengah jam. Berarti mereka si Siti akan menyusul si Ani akan menyusul siapa nih? Ani itu mobilnya mengejar sebuah bus. Oh, Ani mengejar bus tadi itu ternyata dalam waktu setengah jam alias 30 menit gitu ya. Hampir Kak Mulia nengok banyak Alimanggil City, hampir terbilang ngejar City gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, tadi pertanyaan dari temannya kakak bahas dulu. Berarti kasusnya tadi kok seandainya ini ya, yang ditanya seandainya berangkatnya itu berbeda. Jadi misalnya gini, ya kamu ya ilustrasi gambarnya aja. Misalnya ada mobil atau sepeda motor, mobil aja lah ya enak gambarnya. Katakanlah ada mobil, katakan mobil A, sedangkan di sini ada mobil B. Mobil B kita buat kayak gini. Ini mobil B. Jadi si A ini tadi si B ini berangkat misalnya, si B ini berangkat pukul 13.00 WIB misalnya. Nah, dengan kecepatan yang mudah-mudah aja 40 km per jam. Nah, sementara 1 jam kemudian, nah berarti kalau 1 jam kemudian kita angka yang mudah-mudah ya, pukul 14.00 WIB. Nah, si A ini melaju dengan kecepatan 60 km per jam gitu misalnya ya. Jika jarak antara kedua mobil atau biasanya kota atau mobil, kita misalkanlah jaraknya itu yang bulat-bulat angkanya katakanlah 900 km. Maka kapankah mereka berpapasan? Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau soal seperti ini ya, teman-teman itu harus mengubahnya dulu menjadi mobil yang tadi jalannya duluan diubah, dicari dulu saat mereka jalannya itu pada pukul yang sama. Gitu solusinya. Berarti ini kan berangkat pukul 13. Berarti pukul 14 dia sudah jalan 1 jam. Cari dulu jarak ini. Berarti kan rumusnya S sama dengan V kali T. Untuk si B ya, kecepatan B kali T. Ini tadi selisihnya. Biar disamakan dulu saat sama-sama berangkat. Kecepatan mobil B tadi 40 Kak Mulia, waktunya 1 jam, berarti 40 km. Nah, ini karena kita coba-coba angkanya nggak cantik, Kak Mulia ganti biar angkanya cantik gitu ya. Anggap aja lah tadi ini kecepatannya 940 kilo gitu. Jadi karena biasanya kakunya soal tuh gitu ya. Nah, jadi ketika dikurang dengan 40 berarti kembali ke kasus tadi. Oh, jaraknya jadi 900 kilo nih. Ini mobil si A, di sini mobil si B. Di sini dah gunakan rumus biasa ya kan. P, S, V2 tambah V1. Jadi gitu ya. Solusinya cuma itu, disamakan aja dulu. Berarti S, berapa tadi S-nya? 900 misalnya. 60 tambah 40. Berarti 900 per 100. 9 jam mereka ketemu. Udah kayak kemana mau kemana gitu. Ini kan kita kan acak ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada berangkatnya berbeda, samakan dulu
waktu mereka berangkat. Dengan catatan kita cari jaraknya sehingga nanti tentukan jarak terpisahnya ya. Oke, untuk soal tahun lalu ini nggak ada keluar, tapi untuk wawasan boleh, tapi untuk STAN sering ya, model-model levelnya lebih tinggi itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini soal nomor 9. Nah, silakan dicoba dulu. Siti mana Siti? Banyak lagi yang manggil Siti. Mungkin Sitinya jadi malu dia gara-gara teman-teman yang idolakan dia ya kan. Siti orangnya pemalu seperti Kak Mulia mungkin. Oke, Universitas Indonesia sudah menjawab C. Oke, kita tunggu. Oke, mari kita bahas. Sudah 2 orang menjawab C ya, 9.40. Oke. Nah, ini soal agak dibuat ini sedikit saja ya. Sebuah truk berangkat pukul 8.10. Berarti ada sebuah truk, katakanlah ini truk. Ya, kayak gini gambar truk. Oke, enggak aja nih truk lah ya. Truknya. Oke, sebuah truk berangkat pada pukul 8.40. 8.10 berangkatnya. Menuju kota S dengan kecepatan rata-rata 40. Oke, ini 40. Dah kilometer per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama dan berangkat pada pukul 8.40. Nah, di sini dia quotes-nya ya. Jadi saat sedan mau nyusul 8.40, maka selisih mereka itu adalah 30 menit. Ya, 30 menit alias setengah jam. Berarti kita tinggal ya, kita lihat dulu si mobil truk ini udah jalan selama setengah jam. Nah, udah jalan dia. Berarti kan rumusnya kan cari dulu tuh jarak truk tadi kan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 40, waktunya udah jalan dia setengah jam. Berarti truk tadi udah jalan sejauh 20 kilo. Nah, jadi truknya udah jalan nih. Disinilah tiba-tiba truknya. Nggak aja lanjut truknya ya. Beda Kak gambarnya. Iya beda gitu ya. Nah, dah. Jadi selisih jaraknya 20 kilo. Maka baru menggunakan susul menyusul tadi. Si sedan baru gerak nih si sedan. Nah, ini kan udah berangkat tadi nih. Maka kan sedannya baru mulai gerak si sedan. Nah, anggap aja lah mobil mobil sedan kayak gini ya. Sedannya nyusul dengan kecepatan berapa sedannya? Pasti lebih cepat. 60 ya kilometer per jam. Nah, jadi pakai rumus tadi, ini kecepatannya 40, ini 60, ya udah T sama dengan jarak mereka terpisah ya
T2 kurang T1. Sehingga jarak mereka terpisah itu sejauh 20, T2-nya itu 60 dikurang 40. Sehingga benar ya, 20/20. Jawabannya 1 jam. Dah. Nah, waktu mana Kak yang jadi patokannya? Pastinya waktu si Sedan. Sedan tadi berangkat pukul 8.40. Maka tambah 1 jam kemudian, iya 9.40. Betul ya, jawabannya C. Oke, sudah benar semua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang soal berapa ini? Nomor 9. Sekarang nomor 10. Oke, silahkan dicoba dulu untuk soal nomor 10. Surya mengemudikan motornya dari kota P menuju ke arah utara sejak 90. Lalu tiba di kota Q setelah berbelok ke arah barat sejauh 120. Jarak kota P dan Q adalah. Oke. Dan dicoba dulu. Iya ya, gampang ya. Jadi kalau soal model seperti ini ada kata-kata utara, berarti sudah pasti Pitagoras ya, gitu ya, pendekatannya Pitagoras. Di mana di sini 90, di sini 120, sudah dipastikan di sini 100 limpol. Loh kok bisa kayak gitu Kak? Hafal aja triple Pitagoras 3, 4, 5 gitu ya. 4 ke 120 kali berapa? Kali 30. Berarti ini kan berarti 5 juga kali 30 kali 30, jawabannya 150. Boleh ya? Nah, itu. Atau trik yang lain adalah jika dalam soal diketahui dalam puluhan atau ratusan, nah puluhan nih, kelipatan puluhan, maka carilah di opsi kelipatan 50, 50, 100, 150, berarti jawabannya B. Boleh kayak gitu ya. Kalau kelipatannya ratusan, cari kelipatan 500 gitu. Kalau soal di atas tadi, mana tahu ada teman-teman juga pusing yang ini kayaknya lupa Kak. Boleh juga dengan menggunakan angka cantik. Ini pukul 8.40. Biasanya si pembuat soal suka menggunakan kalau nggak tambah setengah, tambah 1 jam, ya gitu ya, tambah 2 jam. 8.40 tambah 30 nggak ada. Oh, 8.40 tambah 1 jam ada 9.40 boleh. Jadi nebaknya lebih oke gitu ya. Jadi kakunya si pembuat soal kalau untuk ada waktunya selalu gunakan kelipatan setengah jam, alias 30 menit, 1 jam, satu lagi 2 jam, gitu aja. Jadi karena tahu nanti, Kak, saya nggak ingat rumus, boleh nebaknya pakai logika seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 11. Anda pergi berolahraga di komplek rumahnya, berlari ringan dari rumah menuju rumah sahabatnya. Mula-mula ia berlari ke arah selatan sejauh 4 kilo, lalu berbelok ke kiri sejauh 10 kilo, karena lelah beristirahat 5 menit dan berlari kembali ke arah utara sejauh 15 kilo, dan berbelok lagi ke arah timur sejauh 5 kilo. Jika Anda telah sampai rumah sahabatnya, berapakah jarak rumah mereka? Ya, ini langsung aja karena waktu kita sudah mau habis. Sebenarnya sih 9.30 sih ya, tapi kayaknya ini soalnya juga udah mau habis. Kita langsung saja, teman-teman juga udah pada lelah dari melihat jumlah pesertanya menurun. Nah, kalau ini ada arah-arah mata angin selatan, pasti Pitagoras. Karena ini angkanya dalam satuan, pasti kelipatan 5. Yang kelipatan 5 mana? C. Gitu ya, selesai. Kak, kalau nanti kelipatan 5-nya ada 2, gimana Kak? Baru cari pakai cara normal gitu ya. Anda dari kompleknya atau depan rumahnya menuju ke rumah sahabatnya, mula-mula ke arah selatan. Kita buat dulu arah mata anginnya, boots gitu ya, boots. Selatan berarti kemana tuh? Oh, berarti ke bawah ternyata. Selatan sejauh berapa? Sejauh 4 kilo. Lalu berbelok ke kiri. Kirinya dia, berarti kalau kirinya dia ke sini ya. Nah, bukan kirinya kita. Berarti belok ke kiri sejauh berapa? Sejauh 10. Lalu istirahat ini nggak usah kita pakai gitu ya. Berlari ke arah utara, utara ke atas sejauh 16. Nah, 16 nih.
16. Lalu berbelok ke arah timur. Timur kemana? Kanan ya. Ke sana. Ke timur sejauh 5. Anda telah sampai di rumah sahabatnya di sini. Berarti kan ini yang mau kita cari nih. Ya, kalau misalnya inilah dia Pitagoras. Maka kita lihat. Nah, ini tarik garis kan ini Pitagorasnya. Nah, ini 10. Ini 5. Berarti kalau kita buat segitiga, ini 15 kan gitu. Kemudian ini berapa? Ini ke sini 16. Ini ke sini 4. Udah di setel 16 kurang 4 ya. Ini 12. Dah. Nah, maka ini X-nya atau ini R-nya. Ya, Pitagoras gitu ya. Maka Pitagorasnya di sini R. Kalau kita mau pakai pendekatan tadi boleh ya. Pendekatan 15 12, kalau mau pakai pendekatan triple yang 3 4 5 boleh. Atau ini apakah triple 3 4 5 atau enggak? Ternyata ini bukan triple 3 4 5 ya. Bukan ya. Berarti kalau bukan kita gunakan Pitagoras. Bukan dapatlah 35. Berarti R akar 15 kuadrat tambah 12 kuadrat ya. 35. Oke. Ternyata sudah benar-benar ya C. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir kita ternyata. Oke, seorang pengendara sepeda mengayuh sepedanya dalam waktu 40 detik untuk menempuh jarak 400 meter. Berapakah selisih kecepatan dalam kilometer per jam dibandingkan seorang lainnya yang menaiki kudanya dengan kecepatan 48 km per jam? Oke, silakan dicoba dulu untuk soal terakhir kita. Sepertinya teman-teman lumayan cepat untuk jarak kecepatan waktu sehingga kita cepat selesai. Besok kita lanjut perbandingan aneka odds. Besok ya, Rabu ya. Kita cek lagi jadwalnya. Oke, ayangnya kamu sudah menjawab. Sayangnya kamu jawabnya E. Sayangnya aku jawab apa? 48 kurang 36. Iya, betul. Ya, sudah dijawab oleh PT Pencari Cinta Sejati yang ya udah berubah-ubah nih PT Pencari Cinta Sejati. Oke, seorang pengendara mengayuh sepedanya dalam waktu 40 detik untuk menempuh jarak 400 meter. Ya, berapakah selisih kecepatannya? Berarti ini kan kita hanya mengubah satuan ya. Yang tadi itu kan diketahui si pengendara sepeda tadi ya, kita bilanglah kecepatan sepeda itu kan 400 meter per 40 sekon atau detik ya. Kalau kita lihat coret ya, ini dicoret 40 bagi 4 berarti 10 meter per sekon gitu ya. Nah, itu kecepatan sepeda, sedangkan kecepatan kalau mau diubah menjadi kilometer per jam, nah kayak tadi ya. Nah, cara cepatnya dikalikan aja dengan 3,6 kali 3,6 berarti 36 kilometer per jam gitu ya. Sementara yang ini 48 berarti selisih, sedangkan kudanya itu 48 kilometer per jam. Jadi dapat nih selisihnya, maka delta V adalah 40 dikurang 36 alias 12 kilometer per jam. Jawabannya E, betul ya? Oke, sudah selesai kelas kita pada malam ini. Semoga bermanfaat ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah habis sepertinya soal kita. Ya. Oke, lumayan biasanya 19 soal nggak cukup waktu. Kalau ini teman-teman cepat-cepat ya. Oke, jika ada yang bertanya silahkan kirim ke grup untuk kita bahas. Satu lagi. Nggak ada satu lagi nih habis. Mau soal apa satu lagi? Ya. Oke. Satu lagi. Kalau satu lagi kamu lihat buka bahan baru. Atau ada yang mau nanya soal boleh? Silahkan. Atau ada yang mau bertanya soal. Kak, tadi kenapa 40? Yang mana 40?
Ini. Ini ya, ini 48 ini. 48 kan? Kamu salah tulis ya. 48 ini ya, sorry. 48 kurang 36, 12. Ya, atau salah ini. Ya, salah, Pak. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau kirim soal? Soal kamunya sudah habis. Ada? Kalau nggak ada? Ada? Iya. Satu lagi permintaan. Soal JKW, jarak kecepatan waktu. Hmm, ya, kamu ya buka soal yang lama-lama. Oke, permintaan dari teman-teman yang sedang semangat-semangatnya. Oke, 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 oke. Nah, coba kita tes ya. Misalnya yang ada arah mata angin ya, cepet ya. Ini nomor satu misalnya. Nomor satu, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanan adalah sebagai berikut. Ia berangkat menuju timur. Oh, ada arah mata angin. Angkanya dalam puluhan. Berarti carilah kelipatan 50. Mana kecepatan 50? Ya, selesai. D gitu ya. Gampang. Lanjut lagi yang ada arah mata angin. Mari kita coba. Ini misalnya nomor 8. Dua buah pesawat terbang meninggalkan bandara pada pukul 17. Pesawat pertama menuju ke arah timur. Oh, ada arah mata angin. Pasti Pitagoras. Karena angkanya dalam ratusan, cari kelipatan 500. Mana kelipatan 500? B, selesai gitu ya. Gampang ya. Oke, kita coba lagi dengan soal yang lain. Misalnya soal mana ya? Yang bisa pakai trik. Kenapa kelipatan 500, Kak? Ya, karena Pitagoras itu biasanya si pembuat soal kan 3, 4, 5. Kalau angkanya dalam ratusan, berarti kelipatan 500. Kalau angka yang diketahui dalam puluhan, kelipatan 50. Kalau angka yang diketahui dalam satuan, kelipatan 5. Karena kakunya si pembuat soal menggunakan 3, 4, 5. Kenapa enggak 250? Kan bukan, karena 250 itu kelipatan 50, bukan kelipatan 500. Sedangkan di soal ini kan dalam ratusan. Masa jadi makin pendek dia? 500 ini patokan terkecil dia kalau angkanya itu ratusan gitu ya. Oke. Oke. Oke, sudah selesai penambahan soalnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok dengan soal perbandingan aneka HOTS, mulai dari di tengah perjalanan ada istirahat, bahan bakunya bertambah gitu ya, dan lain-lain. Jadi triknya untuk soal demikian kita namakan tapon, tabel point. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ya. Oke, soalnya Kak Mulia share di grup, Kak Mulia izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.